Selamat datang kembali, masih terkait dengan bagaimana cara mengakses elemen HTML dengan JavaScript. Dan untuk video ini, kita akan bahas mengenai metode dokumen query selector. Dokumen query selector adalah salah satu metode yang digunakan untuk memilih elemen pertama yang sesuai dengan selektor CSS yang digunakan. Nah, selektor ini bisa berupa ID, kelas, tag HTML, atribut, atau kombinasi selektor. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya beberapa elemen HTML, ada H1 dengan ID judul, lalu ada 3 buah paragraf ya dengan kelas yang sama, yaitu kelas paragraf. Ada paragraf 1, 2, dan 3. Nah, semua elemen ini itu saya bungkus ke dalam tag HTML namanya section. Ya, section ini memiliki ID dengan nama main. Untuk dokumen query selector, ya sintas tulisan dari dokumen query selector, dokumen titik query selector, lalu buka kurung dan tutup kurung, kemudian nama selektor yang akan kita akses. Ini saya bungkus dalam tanda petik 2. Misalnya di sini kita akan mengakses ya selektor dengan nama kelas paragraf. Ini ada 3 ya paragraf di sini. Titik ya karena dia kelas, paragraf, lalu titik koma. Ya, jadi ini sintas penulisan dari query selector. Jadi dokumen itu mengacu pada dokumen yang aktif sekarang, yaitu dokumen query selector .html, lalu ada query selector. Ini metode yang digunakan untuk memilih elemen pertama yang sesuai dengan selektor CSS yang kita gunakan. Kemudian di sini ada selektor yang merupakan target selektor yang akan diakses. Ingat, ini bisa berupa kelas, ID, tag HTML, dan atribut HTML. Ini seperti biasa kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel ya. Lab, ini nama variabelnya, coba nih selektor. Ya, teman-teman bisa gunakan nama variabel yang lain ya. Oke, sekarang di sini konsol titik log selektor titik koma. Nah, jadi file ini sudah saya jalankan di aplikasi web browser ya, Google Chrome di sini. Jadi saya refresh. Nah, ya jadi dia mengakses paragraf pertama ya. Ya karena tadi metode ini ya untuk mengakses elemen pertama yang sesuai dengan selektor CSS yang digunakan. Nah, di sini ada 3 kelas paragraf ya. Elemen pertama yaitu paragraf 1. Ya, dia tetap akan mengakses elemen yang pertama yaitu paragraf 1. Atau kita bisa mengakses menggunakan elemen HTML atau tag HTML yang misalnya tag P. Kayak di sini saya ganti tag P. Kembali ke browser, saya refresh. Ya, dia akan tetap mengakses tag P yang pertama, yaitu paragraf 1. Atau ini bisa kita kombinasikan seperti ini. Di sini ada ID main, lalu spasi, paragraf. Ya, jadi kelas paragraf yang ada di dalam ID main. Kembali ke browser, ini saya refresh.
Nah, tetap paragraf 1. Atau ini kalau saya hapus, ya sekarang elemen pertama itu adalah paragraf 2. Saya refresh. Nah, paragraf 2. Ya jadi, hanya akan mengambil elemen pertama yang sesuai dengan selektor CSS tertentu. Ya jadi itu mengenai cara mengakses elemen HTML menggunakan dokumen titik query selector. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.